Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat rangkaian register ya. Jadi register tentu saja di aplikasi Logisim. Jadi sedikit tentang register. Jadi register itu adalah gabungan dari beberapa flip-flop, dan gunanya sebagai tempat penyimpanan data sementara di dalam CPU gitu cuy. Jadi register yang akan kita buat pada rangkaian sekarang adalah register 4 bit paralel. Jadi nanti rangkaian 4 bit paralel ya, register 4 bit yang bekerja secara paralel. Maksudnya apa? Jadi nanti outputnya bisa 4 bit. Nah, nanti outputnya juga akan 4 bit dan akan diproses secara bersamaan gitu. Untuk membuat rangkaian itu ya, rangkaian register, kita perlu yang namanya memori. Terus kita ambil namanya devflip. Sebenarnya bisa dibikin manual lagi devflipnya, tapi tentu saja akan memakan banyak waktu cuy. Jadi kita perlu 4. Nah, terus untuk inputnya ya, sini ya, saya kasih ke bawah inputnya di sini. Terus kita pakai wiring per spin. Nah, input ini saya kasih D1 ya, itu data 1. Ini saya kasih begini. Ini D2. Terus di sini D3 dan terakhir ada D4. Ini D4. Oke, ini untuk inputnya. Tunggu, kita kasih label dulu. Ini D3, ini D4. Oke. Kemudian untuk outputnya nanti ini akan melalui ini ya, key kita control Z key, sini juga key, sini juga key, sini juga key. Terus outputnya pakai apa bagus ya? Sebenarnya bisa langsung kelihatan ya kalau ini menyala, berarti outputnya 1. Tapi supaya bagus kita bisa pakai prop mungkin. Sekali ya, ini prop yang sekarang sudah di versi Logisim ini kurang bagus dipakai dicoba. Nah, ini dan di sini. Nah, selanjutnya kita perlu yang namanya ini clock. Clock itu apa? Clock nanti akan saya jelaskan. Clock. Jadi gini ya teman, clock itu kita kasih C ya. Jadi itu ya, clock itu dia fungsinya untuk menyinkronkan input dari ini ya, dari bitnya itu. Nanti kita lihat. Nah, jadi ini rangkaian sudah jadi. Ini rangkaian register 4 bit yang dibuat secara paralel. Nah, misalkan di sini saya ubah satu menjadi 1. Ini kan belum ada perubahan ya, outputnya masih 000 semua. Jadi akan ada perubahan ketika clocknya saya kasih aktif. Nah, gitu. Dan dia menyimpan nilai D1 ini. Jadi dia menyimpan nilai D1 nya. Nah, jadi clock apa ya, artinya detak, begitu detak
ini kan belum ada outputnya, kan masih belum berubah. Dia akan berubah ketika saya aktifkan clocknya. Dia dalam praktiknya teman-teman, clock ini akan berganti terus antara high dan low, jadi antara 1 dan 0. Dia akan berganti terus dalam frekuensi tertentu. Nah, dalam logis ini kita bisa melakukan itu dengan mengklik ini simulate, terus kita klik auto tick enable. Nah, jadi begitu teman. Mungkin bisa kita lihat ini ya, ini diagram mungkin. Bukan sana. Stop. Nah, sebenarnya ada untuk melihat ini ya, melihat ini high atau low. Sebenarnya bisa dilihat nanti dari sini, tapi kan step propagation timing diagram. Simulation. Nah, itu ya teman-teman, nanti di video selanjutnya akan saya perlihatkan apa yang saya maksud. Tapi di sini saya kira cukup untuk register datanya, data registernya. Ini saya ubah jadi dapat sini satu, kita lihat sekali lagi ya. Nah, dia akan menyimpan datanya. Oke, gitu ya teman-teman. Sekira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.